Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Lisa Yuningrum dan teman saya Ardan Rosendi. Dan saya Haja Syikhwani. Kami akan presentasikan bab 11, yaitu tentang aturan asosiasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam bab ini akan dijelaskan model kelas pembelajaran tanpa pengawasan yang dapat digunakan ketika kumpulan data yang diinginkan tidak menyertakan atribut target. Metode ini yang menurunkan aturan asosiasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi reguler, pola, dan pengulangan dalam satu set besar transaksi. Selanjutnya, motivasi dan struktur aturan asosiasi. Pengumpulan data yang sistematis menimbulkan daftar transaksi yang sangat besar yang meminjamkan diri untuk analisis melalui aturan asosiasi untuk mengidentifikasi kemungkinan pengulangan dalam data. Kemudian market basket analysis. Saat pelanggan melakukan pembelian dan menerima tanda terima pembayaran, transaksi sudah tercatat oleh sistem informasi yang mengelola titik penjualan. Setiap transaksi dicatat, daftar barang yang dibeli disimpan dengan harga, waktu, dan tempat transaksi. Transaksi ini dikumpulkan menjadi data set besar agar dapat dimanfaatkan untuk melakukan data analisis penambangan. Aturan asosiasi untuk analisis keranjang pasar bisa sangat berguna bagi manajer pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Agi Syikhwani. Baik, untuk selanjutnya, analisis penambangan web berguna untuk memahami pola jalur navigasi dan frekuensi kombinasi dari halaman web dikunjungi oleh individu selama satu sesi atau lebih. Dalam hal ini, daftar halaman yang dikunjungi juga dicatat sebagai transaksi. Mungkin dicocokkan dengan nomor urut dan waktu kunjungan. Lalu, ada pembelian dengan kartu kredit. Aturan asosiasi juga untuk menganalisis pembelian yang dilakukan pemegang kartu kredit untuk mengarahkan promosi di masa mendatang. Dalam hal ini, setiap transaksi terdiri dari pembelian dan pembayaran pemegang kartu kredit. Perhatikan bahwa produk dan layanan yang berpotensi dapat diakses oleh pemilik kartu kredit hampir tidak terbatas. Lalu, untuk deteksi fraud, dalam identifikasi penipuan, transaksi terdiri dari laporan insiden dan permohonan ganti rugi atas kerusakan yang diderita. Keberadaan kombinasi khusus dapat mengungkapkan perilaku yang berpotensi curang dan oleh karena itu membenarkan penyelidikan mendalam dari pihak perusahaan asuransi. Lalu, generasi aturan yang kuat. Setelah semua frekuensi item set telah dibuat, kita dapat melanjutkan ke fase berikutnya untuk mengidentifikasi aturan yang kuat. Hal ini diperlukan untuk memisahkan objek yang terdapat dalam setiap frekuensi item set sesuai dengan semua kemungkinan kombinasi kepala dan badan aturan dan verifikasi apakah kepercayaan dari aturan pada gilirannya melebihi yang terbatas. Selanjutnya dibacakan oleh saya, yaitu Agi Syikhwani. Terima kasih Saudara Ardan Rosendi. Ya, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu pada bagian 11.3 itu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah metode yang lebih efisien untuk mengekstraksi aturan yang kuat terkandung dalam satu set transaksi. Selama fase pertama, algoritma menghasilkan kumpulan item yang sering dengan cara yang sistematis. Lalu pada bagian yang lainnya atau 11.3.1 generasi dari frekuensi item set, algoritma a priori menghasilkan frekuensi item set secara literatif dimulai dengan frekuensi 1 item set dan kemudian menentukan frekuensi K item set berdasarkan K1 item set yang dihasilkan selama langkah sebelumnya. Lalu ada generasi wrong rules. Fase kedua, pembuatan aturan yang kuat menerima sebagai masukan daftar semua kumpulan item yang sering
dihasilkan selama fase pertama. Masing-masing terkait dengan frekuensi relatif lebih besar dari ambang minimum. Pada poin 11.4, aturan asosiasi umum. Aturan asosiasi yang dijelaskan di bagian sebelumnya adalah biner, asimetris, dan satu dimensi. Mereka adalah biner karena mereka mengacu pada keberadaan atau tidak adanya setiap objek dalam transaksi yang membentuk dataset. Seperti yang ditujukan oleh baris metrik X, aturannya asimetris karena kita berasumsi secara implisit aturannya satu dimensi karena mereka hanya melibatkan satu dimensi logis data dari data multidimensi gudang dan data pasar. Namun, dimungkinkan untuk mengidentifikasi aturan asosiasi yang lebih umum yang mungkin berguna untuk diterapkan. Lalu, aturan asosiasi untuk atribut biner simetris. Ada situasi di mana kita mungkin tertarik pada atribut biner yang nilai 0 dan satunya adalah sama-sama relevan. Misalkan, kita ingin menganalisis jawaban diberikan dalam formulir pendaftaran yang diisi secara online oleh pengunjung sistem web yang mencari aktivasi layanan bulletin. Lalu, aturan asosiasi untuk atribut kategoris. Dalam situasi lain, atribut mungkin menjadi kategoris tetapi tidak biner. Dalam contoh formulir pendaftaran sebelumnya, ada mungkin atribut seperti provinsi, tempat tinggal, atau tingkat pendidikan. Lalu, aturan asosiasi untuk atribut kontinu. Saat berhadapan dengan atribut berkelanjutan seperti usia atau pendapatan mereka yang telah mengisi pendaftaran bentuk, adalah tepat untuk melanjutkan dalam dua fase berurutan. Lalu, aturan asosiasi multidimensi. Data dikumpulkan dan disimpan di gudang data atau data mart dan diatur menurut beberapa dimensi logis yang kemudian mengarahkan analisis dan visualisasi sebagai konsekuensinya masuk akal untuk meminta aturan asosiasi untuk melibatkan banyak ukuran. Lalu berikutnya ada aturan asosiasi multilevel. Dalam beberapa aplikasi, aturan asosiasi tidak mengizinkan asumsi asosiasi yang kuat untuk diekstraksi karena penghalusan data. Lalu yang terakhir, ada aturan asosiasi berurutan. Seringkali transaksi dicatat menurut urutan temporal tertentu. Misalnya, transaksi untuk kartu loyalitas pemegang sesuai dengan urutan penerimaan penjualan. Ya, terima kasih Mas Arden, Mas Sandy. Sekian dari sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.